Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sering sekali mendapatkan fadilah-fadilah amal, amalan-amalan yang utama. Maka kata Imam Nawawi, kalau kita mendengar atau kalau kita mendapatkan amalan-amalan yang utama, lakukan walaupun cuman satu kali. Ini yang sering saya sampaikan kepada kamu, dan ini juga disampaikan guru saya dulu ketika saya masih di pesantren. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini, Imam Nawawi mengatakan, i'lam annahu yambaghi liman balaghahu syai'un min fadhailil a'mal. Ketahuilah bahwasanya seseorang yang sampai kepadanya satu amaliyah yang utama, kalau membaca ini maka pahalanya seperti ini, kalau membaca ini maka akan mendapatkan ini. Kan sering kita dapat amalan seperti itu. Kalau kamu selesai adzan membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, maka kamu ditulis menjadi anak yang baik kepada orang tuanya, termasuk anak yang saleh. Padahal anak yang saleh itu semua dijamin oleh Allah. Kamu mendapatkan amalan tertentu tentang keutamaan amalan itu, kata Imam Nawawi, ayya'mala bihi walau marrah wahidah, hendaknya diamalkan walaupun cuman satu kali. Makanya dulu saya ketika di pondok kok membaca kitab, ngaji dengan guru saya, kemudian dikasih amalan, langsung saya amalkan. Kalau memang itu amalannya kuat setiap hari saya lakukan. Tapi kalau berat, minimal saya pernah mengamalkan satu kali. Dan santri juga kayak gitu, jangan hanya ada amalan gak diamalkan. Seperti kemarin ngaji dengan anak-anak Usto, ada satu keterangan, hamba yang paling dicintai oleh Allah itu adalah hamba yang ketika sujud dia membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu karena enak amalannya sehingga saya lakukan setiap hari. Setiap sholat kita baca walaupun di sujud terakhir di sholat kita. Alasannya kenapa? Liyakuna min ahlihi, supaya kita termasuk dari golongan pengamal amalan itu. Guru saya pernah menyampaikan, pengamal amalan itu seumpamanya orang soleh-soleh semua, wali-wali semua, ulama-ulama semua. Ada satu anak yang biasa-biasa, namanya si Adit, pernah ngamalkan satu kali. Tiba-tiba besok yunadi munadin, wahai orang-orang yang pernah mengamalkan amalan ini, kumpul di pojokan. Adit walaupun satu kali mengamalkan, dia akan dikumpulkan dengan para ulama. Adit bukan ulama, si comel bukan ulama. Comel melom-lom maju dikawal, astagfirullah, comel maju dikawal itu. Atau comel datang dibacakan la ilaha illallah. Datang si comel, dikawal si comel, kemudian dikumpulkan dengan para ulama. Lu kok bisa comel digolongkan dengan para ulama? Apa sih comel ulama? Bukan. Tapi kenapa digolongkan dengan ulama? Karena dia melakukan amaliyahnya para ulama walaupun cuma satu kali. Lakukan kayak gini ini. Wala yambaghi ayatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Maka jangan sampai ditinggalkan semuanya, tidak pernah dilakukan sama sekali. Bal ya'ti, bahkan lakukan bima tayassara minhu, sesuai dengan kemampuan kita, semampu kita, mastata'tum. Alasannya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq ala sihhatihi, karena adanya hadis Nabi yang sudah disepakati kesohihannya.
Apa? Hadisnya, idza amartukum bisyai', kalau kamu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mas tata'tum, maka lakukan semampu kalian. Ya. Ada amalan itu dalam kitab I'anah tadi malam, suruh membaca kulhu 1000 kali, ya gak kuat. Apalagi anak-anak tak ajak baca kulhu 1000 kali tadi malam, gak kuat. Mas tata'tum, yang mampu kita lakukan, mampunya 10, mampunya 100. Wong dewe Kanjeng Nabi, idza amartukum bisyai', kalau kamu diperintahkan melakukan sesuatu, mas tata'tum, lakukan semampunya. Bahkan Imam Nawawi di sini mengatakan, ini penting, ini sebagai catatan kalian ya. Bahkan Imam Nawawi ini mengatakan, kalau ada amalan tetap kamu lakukan walaupun bersumber dari hadis dhaif. Ini perhatikan ini, biar gak gagal paham. Karena kadang-kadang dengar orang hadis dhaif itu gagal paham. Orang sekarang itu aneh-aneh, anti hadis dhaif. Ulama dulu itu enggak ada yang anti hadis dhaif. Nah, wes. Nanti, tapi enggak boleh diamalkan. Ada namanya hadis maudhu. Hadis apa? Maudhu. Hadis maudhu itu yang enggak boleh diamalkan. Kalau hadis dhaif, ulama sepakat boleh diamalkan. Apa bedanya? Ya. Kok yang hadis dhaif malah boleh diamalkan? Hadis maudhu enggak boleh diamalkan. Maudhu itu karangan, gubahan, palsu, tidak dari Kanjeng Nabi. Maka Imam Nawawi melanjutkan, qala ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim. Para ulama dari golongan ahli hadis, dari golongan ulama-ulama ahli fikih dan selainnya mengatakan, yajuzu wa yustahabbu. Lah ini bayangkan, boleh dan bahkan dianjurkan al-amal fil fadail wa targhib bil hadis dhaif. Diperbolehkan dan dianjurkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama, dorongan-dorongan untuk melakukan ibadah dengan berpedoman kepada hadis dhaif. Jadi ternyata ulama-ulama kita tuh nggak ada satupun yang anti dengan hadis. Lah orang sekarang ya, saya pernah nge-share ilmunya para ulama, hadisnya dhaif, ditanyakan apakah hadisnya sahih? Kalinya kalau yang tanya ulama, nggak ngerti hadis, tanya hadis dhaif atau hadis. Kalaupun hadis dhaif, kenapa? Kalau hadis dhaif tetap boleh dipakai selama ada batasannya untuk fadhailul amal. Malam yakun maudhu'an, selama bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu apa? Hadis karangan. Ono hadis karangan ini siapa ini? Ono hadis karangan. Kalau di depan enggak boleh gitu. Ada hadis karangan, ini besok diganti ya, jangan disimpan. Ono hadis karangan tuh yang berbunyi gini. Al-badhinjan syifa'un min kulli da. Bahwasanya terong itu adalah obat dari segala penyakit. Lha ono hadise. Hadisnya disebarluaskan gitu. Al-badhinjan syifa'un min kulli. Kamu cari riwayatnya sampai kemanapun gak akan ketemu. Karena itu hadisnya penjual terong. Terong itu obat dari segala penyakit. Kalau hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif itu diteliti sanadnya ketemu. Diteliti sanadnya ada, cuman ada satu masalah orang yang di situ mungkin kurang sikoh, mungkin orangnya pelupa, sehingga sanadnya nyambung, tetap ke Kanjeng Nabi, cuman ada kesalahan sedikit. Contoh nih ya, saya dapat hadis satu dari siapa? Dari Yayan. Yayan dari siapa? Dari Ali. Ali dari siapa?
Dari Ropik. Ropik dari siapa? Dari Faiz. Saya nerima. Yayan dilihat, oh hafalannya bagus, dobit pemahamannya bagus, ilmu nahu sorobnya bagus, diterima. Ali dilihat, oh ilmunya bagus, ingatannya bagus, jarang pulang. Lah depak ke Ropik, nyampe ke Ropik, Ropiknya biasa tapi tidak dobit, orangnya sering pelupa. Nyampe ke atasnya lagi sampai ke Faiz, bagus lagi. Gara-gara hanya satu orang ini menjadi hadis dhaif. Sehingga hadis sahih itu terhitung tidak terlalu banyak. Loh padahal mohon maaf, perilakunya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi itu kalau dibukukan kan ribuan bahkan jutaan dawuh wong setiap hari. Tapi terbukti hanya beberapa ribu hadis saja. Ya kan? Bisa jadi hadis dhaif itu adalah hadis sahih, hanya saja kebentur masalah sanad tadi itu. Kalau hadis maudhu tidak, hadis maudhu itu kamu cari sanadnya nggak ketemu, nggak ono. Mana coba sanadnya? Al-badinjan syifaun min kulida. Terong adalah obat dari segala penyakit. Kamu cari sanadnya nggak ketemu. Yang nggak boleh diamalkan berarti bukan hadis dhaif tapi hadis maudhu. Yang kedua, wa fi ma'nahu, yang nggak boleh diamalkan lagi adalah syadidud du'fi. Bukan maudhu tapi sangat dhaif sekali. Sehingga dikatakan para ulama fala yajusul amal bi khabari man infarada min kadzabin. Maka kita tidak boleh mengamalkan satu hadis yang hadis itu datangnya dari orang yang masyhur bahwa dia adalah orang yang pembohong. Dia kalau ngomong selalu bohong. Terus dia ngomong kalau sholat duhur ada hadis dari Kanjeng Nabi nunggu kalau sudah matahari terbenam. Ini berarti bodoh hari ini, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain. Ada orang kalau ngomong selalu sering bohong, kemudian dia menyampaikan hadis, maka walaupun dia menyampaikan sanad-sanadnya itu disebut dengan syadidud du'fi, sangat dhaif, dan itu tidak diperbolehkan. Hadis dhaif itu malah boleh diamalkan kata para ulama selama masuk dalam kategori hadis umum yang sahih. Contoh nih, contoh. Kemarin saya membacakan sama kamu tentang bulan Asyura. Ada berapa anjuran kemarin? 12 anjuran. 12 anjuran itu selama masih ada dimasukkan ke hadis yang umum boleh kamu lakukan. Contoh, sedekah. Hari ini dianjurkan, ada enggak anjuran Kanjeng Nabi untuk bersedekah? Ada, masukkan. Menyantuni anak yatim. Mungkin hadisnya dhaif, tapi ada hadis lain yang umum, ini keterangan bisa masuk ke umuman hadis ini. Lah kalau terong obat dari segala penyakit itu mau cari di mana nggak ada, nggak ada, paham ya? Contoh lagi apa? Puasa, puasa juga bisa masuk ke apa namanya itu? Ke hadis yang umum. Buktinya apa? Ada bulan-bulan yang dimuliakan yang dianjurkan untuk berpuasa. Jadi bisa dimasukkan ke umumannya hadis masih bisa. Lah kecuali yang nggak bisa, ini yang berat. Contoh pakai celak. Pakai celak itu sebenarnya kalau kita mau ikuti hadis nggak ono, bahkan mungkar hadisnya. Ada yang mengatakan maudhu, malah nggak usah celaan mestinya. Tapi santri kalau celaan malah nunggu tanggal 10 karena hadisnya dianggap hadis yang dhaif. Itu bukan hadis yang dhaif mestinya, tapi malah hadisnya mau dicarikan pepadan dengan hadis sahih juga tidak ada. Makanya boleh mengamalkan hadis dhaif kalau masuk dalam apa tadi, umum hadisin,
umumnya hadis yang lain yang sahih. Sehingga wa amal hadis dhaif yang enggak boleh dipakai ini. Wa amal ahkam, ini Rul, dengarkan Rul. Karena katanya para ulama Rul, orang kalau ngaji kok ngantuk itu mirip kucing. Mirip apa? Jadi sebenarnya kucing itu dulu teman dekatnya macan. Macannya garang, makannya bagus-bagus. Kucing enggak garang, habis makan tidur. Jadi kalau ono santri ngantuk tepak ngaji temannya kucing. Jadi bisiki telinganya, kucing. Yes. Wa amal ahkam, sudah. Wa amal ahkam kal halal wal haram, sedangkan hukum-hukum menentukan halal haram, boleh tidak, jual beli, nikah, tolak, fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih awil hasan, maka tidak boleh mengamalkan hadis dhaif, harus dengan hadis sahih atau hadis hasan. Hadis hasan itu ya hadis sahih, cuman di bawahnya sedikit. Sekarang kalau anak ngomong ini, ngomong ini, dengarkan ini. Enek arek ngomong ini. Walaupun ustadz ngomong, kamu nduk, saya nikahi, ndak usah bapakmu, ndak usah saksi, yang penting kamu saya nikahi, kamu jadi istri saya, ini maharnya. Walaupun yang ngomong adalah siapapun dia, kalau dia berpegangan seperti itu, maka hukumnya tidak sah. Alasannya kenapa? Karena walaupun dia kok pakai hadis, jelas hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif tidak bisa untuk menghukumi sah tidak, halal haram tidak bisa, karena berhubungan dengan hukum. Tapi kalau berhubungan dengan keutamaan, hadis dhaif masih bisa diamalkan. Contoh, ono santri putri dipanggil, kamu saya nikah ya. Loh, bapak gimana? Nggak usah, saya dapat hadis khusus buat kamu. Modus ini. Saksinya Pak Yai, nggak usah. Ini aja tak kasih uang buat mahar buat kamu. Jangan percaya, ini berarti pribadi yang tidak benar. Karena dawai Kanjeng Nabi sudah jelas, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak akan pernah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua saksi. Hati-hati ya kalau ada yang kayak gini-gini. Makanya halal haram harus dengan hadis sahih. Jual beli sah tidaknya pernikahan harus dengan hadis. Tapi kalau amaliyah keutamaan, motivasi untuk beribadah boleh dengan hadis dhaif. Boleh, dan ulama-ulama enggak ada yang alergi mulai zaman dulu sampai sekarang dengan hadis dhaif. Yang enggak boleh cuma satu, apa? Hadis maudhu. Hadis apa maudhu itu? Karangan, hadis palsu itu yang tidak boleh. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.